Bahas itu bilang kenapa Sarul kan bekas murid Pak, nanti bisa ngomong kan nanti Sarul namanya itu kan. Kenapa Rul? Cepat kamu kan ada Pak bilang sampean itu dananya berada bos. Oh iya sudah nih kami ada dana jadi dia. Aduh. Iya, ayo jangan apa-apa. Cuma ya lo nyebat Pasaro kemarin itu kalau bisa diulang dalam paham gitu memetik sampai ke Pasaro dia diketahui atas sekolah apa ketuaan KKS dia bukan nah dia ketuaan KKS ini ya bilang sampai kurang terlalu berkembang bisa mengembang sampean gitu nah jadi langsung jadi ada titik tengahnya mungkin ini juga mungkin apa mungkin ketemu nanti malam apa besok itu kali ya saya sampaikan draft itu sebetulnya sudah diartikan bahwa itu sudah jadi jadwal gitu kan akhirnya langsung dikomunikasikan sama kepala sekolah yang hari ini Kamis karena datang lagi ada sempian kan ada Ustaz screenshot ini berubah bilangnya Rabu salah tenang datang ke hari Senin hari Senin hari Rabu lagi nih nah kemudian Bu Asmarinda saya baru berangkat ke sini sudah dari rumah nelpon Pak dari ingat ya hari Rabu nanti tim BPK dari provinsi datang. Bu, orangnya bukan datang Rabu. Nih hari ini orangnya sudah ada di Blok Cahal maupun kenapa kayak itu? Aduh, itu gue penyebabnya. Aduh lah kayak apa jalan nah gue kada daya ulun lah ini anunya. Nanti dibantuin Pak. Kalau ada kebutuhan yang itu yang sebenarnya dalam masalah apa? Enggak yang sudah mulai dia mana ya? Pertanyaan dari Pak ini. Bentar Pak, kenalkan Pak saya nama saya di Aryan Bapak. Iya. Dan dari Pak Dita juga. Jadi bisa jelas Pak, draft tadi awalnya bikin terus kita mencoba untuk perkembangan kita nggak semuanya kita jursin gitu. Terus sama oleh kita mungkin dikasih lagi ke Pak Sahrul tadi. Iya. Dan dijelaskan itu cuma draft Belum. Nah, saya kasih ke Pak saya itu draft. Iya. setelah Ini apa ya? kan kita dari bagian keuangan kalau ini nggak bisa semua. Iya. Memang itu juga ada Informasi final itu Bapak dapat dari Kadis. Iya. Ya. Ada juga Pasaro menjelaskan namanya itu kan bilangnya ini pun nanti jadwalnya sekali-sekali bisa berubah bilangnya. Nah, ada juga ini gitu. Sampai semua aja informasi sampai itu cuma yang terakhir ini belum sempat buka nih saya Pak. Jadi kelabakan malam tadi itu. Untuk teman-teman yang sudah siap di hari Rabu ingatlah dibilang kalau mendekati puasa nih sulitnya naik ke sini gitu. Nah itu. Ya, Jadi tadi yang masalah apa penetapan SPMI model sekolah model, sekolah imbas, sekolah mandiri itu sebenarnya untuk kegiatan penjaminan mutu itu sama ininya, sama kegiatannya gitu. Memang dari RPP itu nggak ada ataupun dari Kemendikbud itu sudah tidak ada peraturan atau definisi yang lebih rinci lagi gitu. Di pemetaan mutu itu kegiatannya apa saja, perencanaan itu kegiatannya apa saja, kegiatan yang detail gitu kan, pelaksanaan itu kegiatan apa saja, monet sama peningkatan strategi. Tidak ada lagi ininya kegiatan detailnya. Malah yang ada itu dari RPP langsung memberikan pendampingan. Nah, karena di RPP itu tidak bisa semuanya baik dari tenaga istilahnya mereka fasilitator juga ya, sama ini dananya. Akhirnya beberapa sekolah saja, kalau tidak salah katanya 3 sekolah per kabupaten. Jadi untuk apa yang dilakukan oleh sekolah imbas dan sekolah model itu ya sama dengan sekolah model. Cara mencari tahu apa detail kegiatannya ya macam-macam. Sementara ini karena yang selama yang saya pantau di dinas pendidikan sepertinya dinas pendidikan pun juga tidak terlalu tahu detail kegiatannya seperti apa. Jadi bisa antara dua, bisa langsung ke RPP atau dengan sekolah modelnya sendiri, siapa saja gitu, bisa mencontoh di situ. Kalau untuk sekolah imbas, beberapa yang saya lihat itu hasilnya tidak sesuai dengan sekolah model pendokumentasiannya dan kegiatan-kegiatan juga itu tidak sama kegiatannya. Ya masalahnya banyak, terutama dari segi frekuensi interaksi. Tidak sebanyak LPMP ke sekolah model daripada sekolah model ke sekolah imbas. Kayak gitu. Tetapi intinya ini sebenarnya kalau
apa ya, memang agak apa namanya, perlu keahlian sendiri ini. Jadi ini dalam berorganisasi atau dalam apa kinerja suatu pelayanan publik itu ada di SPMI itu. Ilmu-ilmunya tuh diterapkan di SPMI itu. Memang kalau guru-guru kan mungkin backgroundnya cuma mengajar gitu ya. Paling juga kalau ada yang background manajemen pendidikan itu mungkin masih masuk lah gitu. Tapi ini kan karena nggak ada sama sekali, ya wajar aja saya pikir tidak bisa bagus ininya kegiatan-kegiatannya. Jadi terkait pertanyaan Bapak itu yang pertama memang harus sama dengan sekolah model. Terus mau bagaimana caranya, ya berarti hanya dua itu, bisa ke RPMP atau ke sekolah model saja. Bagaimana mencari tahu kegiatan-kegiatan dari setiap siklus. Karena kalau untuk pengawas sendiri sama dinas pendidikan, ya, sepengetahuan saya nggak terlalu tahu gitu. Apalagi nih kalau misalkan dari rapor mutu aja itu kan kok bisa diimprove ini kan WC sampai 7 gitu. Itu berarti nggak terlalu paham juga gitu. Ya, terima kasih Pak. Lalu untuk tapi tadi sudah paham aja ya terkait siklus sarana prasarana di tiap tahap itu harus ngapain saja. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Mas lupa. Kenapa Pak? Pertanyaan kedua. Sudah dijawab tadi. Oh, satu aja ya. Ada lagi yang ya. Terima kasih atas kesempatan memberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ekvidianto. Saya baru belajar di sini 2019. Yang menyangkut sekolah ini, apalagi menyangkut segala SPMI ini kan banyak item-item ya Pak. Jadi saya selaku pendidik ya ada pertanyaan, apa saja item yang harus minimal dilaksanakan oleh seorang pendidik ya Pak. Jadi nanti bisa Bapak jelaskan lebih rinci. Dan kemudian menyangkut auditor atau BPK atau pas kesini lagi ke depannya, mudah-mudahan bisa datang lagi ke sini, apa saja yang perlu kami persiapkan lagi Pak, minimal yang bisa kami laksanakan di sini Pak. Jadi biar Bapak datang kan enak, lengkap ini dan sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya tadi sudah disampaikan Pak. Mungkin tidak terlalu sadar bahwa itu penting. Jadi pengelolaan pendidikan itu wajib melihat 8 standar nasional pendidikan. Standar isi, proses, pengelolaan, penilaian, kompetensi lulusan, pembiayaan, sarana prasarana dan guru dan tenaga pendidikan. Itu aturannya ada, gampang cari di internet. Ada kalau saya itu masih di Permendiknas tahun 7 2008 itu ada di situ 8 standar itu. Itu dipelajari saja. Apa yang harus ada di sekolah itu sudah detail di situ, termasuk sarana prasarana. Nah itu sudah dibaca belum itu? Sudah detail itu, sarana prasarana sudah detail. Kalau saya ini Pak ya, saya pahami dari standar sarana prasarana, kita ke sarana prasarana dulu. Pertama, semua kebutuhan sekolah prasarana itu ada di situ. Kecuali yang saya lihat itu yang tidak ada itu seperti pagar. Terus apalagi yang sekiranya butuh itu mungkin pos satpam misalkan. Itu yang tidak ada di peraturan situ. Terapis itu tidak ada. Tapi yang lain itu ada semua. Ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, jamban, sirkulasi, tempat bermain. Tempat bermain itu bisa gabung dengan upacara, dengan tempat apa
lagi berinteraksi